Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Bayowo, Tambuk A241171032. Saya dari program studi pendidikan fisika. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas beberapa soal HOTS pada materi listrik statis. Nah, untuk materi listrik statis di sini saya membaginya menjadi 5 submateri. Yang pertama, gaya listrik, medan listrik, hukum Gauss, potensial listrik, dan kapasitor. Nah, jadi nanti dari kelima submateri ini kita akan bahas masing-masing satu buah contoh soal ya. Kita masuk pada submateri yang pertama, yakni gaya listrik. Kita perhatikan soalnya. Nah, di sini soal nomor 1, muatan listrik positif Q1 sama dengan 10 mikrokolom, positif Q2 20 mikrokolom, dan Q3 terpisah seperti pada gambar di bawah ini. Jadi bisa dilihat ya pada gambar tersebut. Nah, pertanyaannya adalah, agar gaya kolom yang bekerja di muatan Q2 sama dengan 0, maka muatan Q3 adalah, berarti di sini yang ditanyakan adalah besarnya muatan Q3. Untuk option pilihan jawabannya, poin A itu sama dengan positif 2,5 mikrokolom, poin B negatif 2,5 mikrokolom, poin C positif 25 mikrokolom, poin D minus 25 mikrokolom, dan poin E 4 mikrokolom. Nah, mari kita coba selesaikan soal tersebut. Pertama-tama kita harus melihat dulu hal-hal yang diketahui dalam soal. Jadi dari soal tadi kita dapat ketahui bahwa besarnya muatan Q1 itu sama dengan 10 mikrokolom, besarnya muatan Q2 20 mikrokolom, dan jarak R dari 2 ke 3 itu 0,5 A. Nah, ditanya adalah besarnya muatan Q3. Jadi untuk menyelesaikan soal ini kita gunakan persamaan berikut. Jadi dari soal tadi kita dapat ketahui bahwa F23 itu sama dengan F3 dikurang F21 atau sama dengan 0. Sehingga dari persamaan itu kita dapat peroleh bahwa F23 itu sama dengan F21. Nah, inilah persamaan yang akan kita gunakan untuk menyelesaikan soal berikut. Jadi kita substitusikanlah persamaan gaya listrik atau yang biasa kita kenal dengan gaya kolom ke persamaan itu. Jadi kita substitusikan K dikali Q2 dikali Q3 per R23 pangkat 2 itu sama dengan K dikali Q2 kali Q1 per R21 pangkat 2. Nah, jadi dari situ kita bisa hapuskan nilai K-nya, konstantanya, karena di ruas kiri dan ruas kanan itu sama. Jadi kita hapuskan K dengan Q2-nya. Jadi tersisa Q3 dibagi 0,5 A pangkat 2 sama dengan Q1 per A pangkat 2. Nah, selanjutnya kita substitusikan data yang ada di atas. Jadi kita substitusikan nilai Q1-nya yaitu 10 mikrofarad. Kemudian 0,5 A pangkat 2-nya itu tadi kita pangkat 2 kan, sehingga jadi 0,25 A pangkat 2. Sehingga persamaan yang tersisa adalah Q3 dibagi 0,25 A pangkat 2 sama dengan 10 mikrokolom per A pangkat 2. Di sini A pangkat 2-nya itu bisa kita habiskan karena ruas kiri dan ruas kanan sama. Jadi tersisa itu, jadi tersisa 1, jadi kita kalikan Q3 dikali 1, kita kalikan silang ya. Kemudian 0,25 dikali 10 mikrokolom, sehingga hasilnya kita dapat Q3 sama dengan 10 mikrokolom dikali 0,25 sama dengan 2,5 mikrokolom. Nah, selanjutnya kita masuk di submateri kedua yaitu medan magnet. Kita perhatikan soalnya. Di sini terdapat dua muatan listrik yang diletakkan terpisah sejauh 30 cm seperti gambar di bawah. Nah, di situ ada muatan A yang kita bernama QA sama dengan positif 4 mikrokolom. Kemudian muatan B atau QB itu sama dengan positif 16 mikrokolom yang terpisah sejauh 30 cm. Pertanyaannya adalah, kuat medan listrik 0 terletak pada titik yang berjarak. Nah, untuk option pilihan A itu 10 cm di kiri B, option B itu 10 cm di kanan B, option C 10 cm di kiri A, option D 40 cm di kanan B, dan poin E itu 40 cm di kiri A. Mari kita coba selesaikan soal berikut. Nah, sama seperti soal sebelumnya, kita tuliskan dulu hal-hal yang kita ketahui, yakni R-nya sama dengan 30 cm, QA-nya itu sama dengan positif 4 mikrokolom, QB-nya positif 16 mikrokolom. Yang ditanya adalah kuat medan listriknya. Nah,
Untuk menyelesaikan soal itu kita gunakan persamaan E sama dengan EA dikurang EB. Nah, E-nya di sini akan sama dengan 0. Sehingga persamaannya bisa kita sederhanakan menjadi EA sama dengan EB. Nah, kita substitusikanlah nilai kuat medan listrik pada persamaan tersebut. Jadi, K kali QA per RA pangkat 2 sama dengan K kali QB per RB pangkat 2. Nah, selanjutnya konstanta di ruas kiri dan kanan sama, jadi kita langsung hilangkan, kita habiskan. Kemudian yang tersisa adalah QA per RA pangkat 2 sama dengan QB per RB pangkat 2. Kita substitusikan nilainya, sehingga kita peroleh 4 per 30 dikurang X pangkat 2 sama dengan 16 per X pangkat 2. Selanjutnya kita kumpulkan yang sejenisnya. Jadi yang 16-nya pindah ke ruas kiri sehingga dia menjadi di bawah. Kemudian yang ruas kiri pindah ke kanan, jadi dia ke atas. Oke. Sehingga kita peroleh 4 per 16 dikali 34 per 16 sama dengan 30 dikurang X per X pangkat 2. Nah, selanjutnya kita sederhanakan persamaan tersebut sehingga jadi kita peroleh 1 per 2 sama dengan 30 dikurang X per X. Kita kali silang, jadi 1 dikali X itu X, kemudian 2 dikali 30 kurang X. Nah, 2 kali 30 sama dengan 60, 2 kali X itu sama dengan 2X. Nah, kita pindahkan 2X-nya ke ruas kiri sehingga dia menjadi positif. Sehingga kita dapatkan X tambah 2X sama dengan 60 atau 3X sama dengan 60. Nah, X-nya sama dengan 60 dibagi 3 sama dengan 20 cm. Jadi, kuat medan listrik 0 itu berada pada X sama dengan 20 cm di kiri muatan B. Oke. Nah, kita melangkah ke submateri yang selanjutnya, yakni hukum Gauss. Kita lihat soalnya. Nah, di sini apabila sebuah medan listrik menembus suatu bidang berbentuk persegi secara tegak lurus seperti gambar di bawah ini. Nah, jadi pertanyaannya, apabila medan listrik E sama dengan 500 Newton per kolom, maka flux listrik persegi adalah option A 20 Newton meter kuadrat per kolom, B 40 Newton meter kuadrat per kolom, C 60 Newton meter kuadrat per kolom, D 80 Newton meter kuadrat per kolom, E 10 Newton meter kuadrat kolom. Nah, sama seperti soal sebelumnya, kita tuliskan dulu apa yang diketahui dalam soal. E-nya itu 500 Newton per kolom, sedangkan sisinya itu 20 cm. Yang ditanya adalah flux listriknya. Jadi penyelesaiannya, pertama rubah dulu satuannya ke satuan internasional. Jadi 20 cm kita rubah ke meter, yaitu 0,2 meter. Kemudian kita cari dulu luas dari persegi tersebut. Luas persegi rumusnya adalah sisi dikali sisi, sehingga kita dapat luasnya 0,2 kali 0,2 adalah 0,04 meter kuadrat. Dengan demikian kita kita selesaikan dengan menggunakan persamaan flux listrik, yakni E dikali A cos theta. Nah, E-nya di sini 500, A-nya 0,04 dan sudutnya itu 90 derajat karena dia tadi membentuk tegak lurus terhadap bidangnya. Jadi sudut yang dibentuk itu adalah 90. Kita kalikan, kita peroleh 20 Newton meter kuadrat per kolom. Nah, selanjutnya kita masuk di materi keempat, yaitu potensial listrik. Di sini saya punya sebuah soal, yaitu muatan Q1 sama dengan 5,0 mikrokolom, muatan Q2 6,0 mikrokolom, konstanta kolom itu 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat, kolom pangkat minus kuadrat. Apabila titik A berada di tengah kedua muatan seperti pada gambar di bawah ini, jadi bisa dilihat ya, titik A itu berada di antara Q1 dan Q2. Kemudian pertanyaannya adalah, potensial listrik pada titik A adalah, nah optionnya bagian A 9 kali 10 pangkat 4 volt, option B 9 kali 10 pangkat 3 volt, C 8 kali 10 pangkat 4 volt, D 8 kali 10 pangkat 3 volt, dan E itu 9 volt. Ayo kita coba selesaikan. Nah, kita cari dulu diketahui soalnya. Jadi soal fisika itu selalu harus kita tentukan dulu hal-hal apa saja yang diketahui, kemudian hal apakah yang ditanya dari soal tersebut. Jadi yang diketahui Q1 5,0 mikrokolom, Q2 6,0 mikrokolom, konstantanya 9 kali 10 pangkat 9, dan R-nya 20 cm. Nah, yang ditanya adalah potensial listrik atau V. Jadi untuk menyelesaikan soal ini kita harus tahu dulu
potensial listrik di setiap titiknya. Jadi di muatan 1 dan muatan 2. Kita coba dulu untuk muatan 1. Kita pakai rumus potensial listrik K kali Q per R. Jadi kita substitusikan datanya untuk potensial listrik 1 itu 9 kali 10 pangkat 9 dikali minus 5 kali 10 pangkat minus 6 per 10 pangkat minus 1. Jadi kita dapat potensial listriknya sama dengan minus 45 kali 10 pangkat 4 volt. Nah, dengan cara yang sama kita selesaikan untuk potensial listrik di muatan 2. V2 nya sama dengan K kali Q2 per R. Kita substitusikan datanya 9 kali 10 pangkat 9 dikali 6,0 kali 10 pangkat minus 6 dibagi 10 pangkat minus 1. Sehingga kita peroleh V2 nya sama dengan 54 kali 10 pangkat 4. Nah, selanjutnya kita akan menentukan bagaimana potensial listrik di titik A. Jadi kita dapat dengan cara mengurangi antara di titik 2 dan di titik 1 atau V sama dengan V2 kurang V1. Nah, karena di sini eksponennya sama, jadi bisa langsung kita kurangkan 54 kurang 45 sama dengan 9 kali 10 pangkat 4 volt. Oke. Selanjutnya kita masuk di materi yang terakhir, yakni materi kapasitor. Ayo kita coba lihat soalnya. Nah, di sini coba perhatikan gambar di bawah ini. Jadi di gambar situ ada titik A dan titik B, kemudian ada 3 kapasitor. Kapasitor pertama 30 mikrofarad, kapasitor kedua 15 mikrofarad, kapasitor ketiga 10 mikrofarad. Nah, pertanyaannya adalah setelah ujung A dan B dilepas dari sumber tegangan yang beda potensialnya itu 6 volt, maka besar muatan pada C2 adalah, jadi yang ditanya adalah Q2 ya, yaitu muatan pada kapasitor kedua. Nah, untuk optionnya itu ada A 90 mikrokolom, B 60 mikrokolom, C 54 mikrokolom, D 45 mikrokolom, E 30 mikrokolom. Ayo coba kita selesaikan. Nah, sama seperti soal sebelumnya, kita lihat dulu yang diketahui. C1, C2, C3. Jadi C1-nya 30 mikrokolom, C2-nya 15 mikrokolom, C3-nya 10 mikrokolom dan potensialnya itu 6 volt. Nah, untuk mengetahui besarnya muatan Q2-nya, kita karena rangkaian tersebut rangkaian seri, maka kita cari dulu rangkaian pengganti secara serinya. Jadi kita gunakan persamaan rangkaian seri 1 per kapasitor seri sama dengan 1 per 30 tambah 1 per 15 tambah 1 per 10. Nah, kita samakan penyebutannya jadi 30. 30 bagi 30 kita dapat 1, 30 bagi 15 kita dapat 2, dan 30 bagi 10 kita dapat 3. Nah, kita jumlahkan sama dengan 1 tambah 2 tambah 3 sama dengan 6 per 30. Nah, untuk rangkaian pengganti serinya kita putar karena itu jadi 1 per CS kapasitor seri sama dengan 6 per 30. Sedangkan untuk kapasitor serinya sama dengan 30 per 6 atau 5 mikrofarad. Nah, karena ketiga kapasitor tersebut disusun secara seri, maka muatan untuk setiap titiknya itu adalah sama. Jadi C1 sama dengan C2 sama dengan C3 sama dengan C. Jadi muatan pada C2 itu bisa kita cari dengan menggunakan persamaan C sama dengan Q per V. Kita putar rumusnya jadi Q sama dengan C kali V. Nah, C-nya di sini kita gunakan rangkaian pengganti dari kapasitor serinya. Oke, jadi kita substitusikan. Tadi kita dapat 5 mikrofarad dikali 6 volt. Maka kita dapat untuk muatannya Q2 itu sama dengan 30 mikrokolom. Jadi jawabannya adalah E. Nah, demikianlah pembahasan untuk soal HOTS pada materi listrik statis. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.